wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Triana Maulita dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Terbuka. Saya akan memaparkan kembali hasil kontemplasi dari mata kuliah Pendidikan Seni di SD sebagai bentuk tugas postulasi saya. Saya akan masuk pada poin pertama, kedua, dan ketiga, yaitu apa itu seni? Jelaskan fungsi dan kedudukan seni dalam kehidupan masyarakat. Sebut dan jelaskan jenis-jenis seni. Istilah seni berasal dari istilah sani dalam bahasa Sanskerta yang berarti pemujaan, pelayanan, donasi, permintaan atau pencarian dengan hormat dan jujur. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa seni berasal dari bahasa Belanda, geni atau genius. Dalam versi yang lain, seni disebut cilpa yang berarti berwarna, kata sifat, atau pewarna atau kata benda. Kemudian berkembang menjadi cilpa castra yang berarti segala macam kekriaan atau hasil keterampilan tangan yang artistik. Dalam perkembangan selanjutnya, dari asal kata seni muncul berbagai pengertian seni, yaitu seni sebagai karya seni atau work of art, seni sebagai kemahiran atau skill, dan seni sebagai kegiatan manusia atau human activity. Pengertian seni sebagai benda atau karya seni adalah bahwa seni atau keindahan adalah sesuatu yang menghasilkan kesenangan, tetapi berbeda dengan sekedar rasa gembira karena mempunyai unsur transendental atau spiritual. Pendapat dari Jogannatha, misalnya lukisan dinding gua yang diperkirakan berasal dari zaman prasejarah yang memiliki nilai religi magis yang membangkitkan spirit dan sugesti terhadap binatang buruan manusia purba masa itu. Pemahaman seni sebagai kemahiran dimaknai seni merupakan sebuah kemampuan dalam membuat sesuatu dalam hubungan dengan upaya mencapai suatu tujuan yang ditentukan oleh rasio atau logika atau gagasan tertentu. Pendapat ini dinyatakan oleh Aristoteles. Misalnya Idris Sardi, seorang violis Indonesia yang terkenal karena kemahirannya dalam memainkan karya-karya musik dengan improvisasi nada kreatifnya. Sementara itu, pengertian seni sebagai kegiatan manusia oleh Leo Tolstoy dikatakan bahwa seni merupakan kegiatan sadar manusia dengan perantaraan tanda-tanda lahiriah tertentu untuk menyampaikan perasaan-perasaan yang telah dihayatinya kepada orang lain, sehingga mereka kejangkitan perasaan yang sama dan juga mengalaminya. Misalnya Didi Ninitowo, seorang penari dan koreografer tari yang tampil dalam kostum wanita membawakan karya tariannya yang kocak dan baru. Menurut Ki Hajar Dewantara, seni yaitu segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah, sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Menurut akidat K. Miharja yang menyebutkan bahwa seni adalah kegiatan rohani manusia yang merefleksi realitas atau kenyataan dalam suatu karya yang berkat bentuk dan isinya mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam alam rohani si penerimanya. Fungsi dan kedudukan seni dalam kehidupan masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi seni dalam masyarakat tradisional dan fungsi seni dalam masyarakat modern. Fungsi seni dalam masyarakat tradisional, dalam pemahaman umum, seni sering diartikan hanya sebagai hiburan. Konotasi inilah yang perlu kita perjelas, tidak hanya sebagai media hiburan. Seni dalam pemahaman yang lebih kompleks dapat merupakan sarana legitimasi ketika seni itu berada di dalam istana atau keraton. Sudarsono mengemukakan bahwa fungsi utama pertunjukan ada 3, yaitu untuk kepentingan upacara ritual, sebagai hiburan pribadi, dan sebagai penyajian estetis atau tontonan.
Pemujaan ritual. Fungsi seni untuk pemujaan berlangsung pada masa ketika peradaban manusia masih sangat terbelakang. Kehidupan kesenian waktu itu belum mengenal adanya instrumen musik, busana dan gerak, tata panggung dan lain-lainnya, seperti kesenian pada masa kini. Kecenderungan seni ritual pada masa lalu lebih menekankan pada misi daripada fisik atau bentuk. Tidak mengherankan kalau bentuk seni ritual untuk pemujaan masih sangat sederhana, baik dari aspek musik, iringan, busana atau kostum, serta rias, gerak, maupun penggunaan dekorasi sebagai setting pertunjukan. Pada saat ini kita masih dapat menjumpai jejak-jejak seni yang berperan sebagai media ritual atau pemujaan, misalnya tari barong untuk upacara di Bali. Yang kedua adalah tuntunan. Fungsi tuntunan lebih menyentuh pada misi yang secara verbal diungkapkan. Pelaku seni dalam hal ini lebih dituntut untuk menyampaikan pesan moral yang akan dicapai. Seorang dalang sebagai contoh harus mampu memerankan semua tokoh yang ada di dalam kotak wayangnya. Dalang harus mampu membawakan diri dan memilah mana tokoh simbol angkara murka dan mana tokoh simbol kebaikan. Dimensi inilah yang mewarnai tuntunan di balik sebuah tontonan. Ketiga, tontonan atau hiburan. Fungsi seni sebagai tontonan atau hiburan tidak banyak membutuhkan persyaratan. Seni untuk hiburan tidak terikat pada misi tertentu. Seni yang menghibur adalah seni yang mampu memberi kesenangan pada seseorang atau kelompok orang yang berada di sekitar pertunjukan. Salah satu jenis seni yang berfungsi sebagai tontonan adalah tari serampang 12 dari Sumatera Barat. Fungsi seni dalam masyarakat modern. Fungsi seni dalam masyarakat modern berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang sangat beragam dan kompleks. Seni secara jelas dapat dijumpai di setiap elemen dan situasi kehidupan. Berikut beberapa fungsi seni dalam masyarakat modern, yaitu yang pertama, ekspresi atau aktualisasi diri. Kecenderungan fungsi pertunjukan untuk ekspresi atau aktualisasi diri ini merupakan perwujudan dari semboyan seni untuk seni atau one art for one art. Tidak ada orang yang dapat mengganggu gugat ekspresi seni dalam penampilannya. Kebebasan di sini lebih menekankan pada pencapaian tujuan tertentu yang diperjuangkan. Contoh, seni instalasi, happening art, dan sejenisnya. Yang kedua adalah pendidikan. Seni sebagai media pendidikan merupakan elemen mendasar yang perlu dipahami. Hal ini karena esensi seni sebenarnya tidak dapat lepas dari muatan edukatif. Dengan lain perkataan, apa yang dituangkan ke dalam berbagai cabang seni merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan untuk membentuk budi pekerti seseorang. Ketiga adalah industri. Fungsi seni sebagai industri lebih mengarah pada tujuan atau kepentingan tertentu untuk mendukung satu produk tertentu. Seni untuk industri adalah sesuatu yang mampu memberi daya tarik pada produk yang ditawarkan. Misalnya, sebuah lagu dibuat untuk kepentingan iklan produk susu. Atau ketika seorang penata tari membuat koreografi untuk menggambarkan sesuatu yang terkait dengan keperkasaan seseorang lewat iklan rokok. 4. Seni terapi. Seni untuk terapi digunakan secara khusus untuk memberikan ketenangan batin seseorang yang sedang menderita secara psikis. Masalah kejiwaan yang sering dihadapi manusia membutuhkan media untuk penyelesaian. Salah satu cara tersebut dapat ditempuh dengan beraktivitas di dunia seni. Dengan berolah seni, seseorang memiliki permasalahan atau tertekan jiwanya akan terobati. Dengan demikian, orang belajar seni untuk terapi hanya sebagai media untuk memberi siraman estetis melalui kegiatan seni yang ia gemari. Kelima, komersial atau instan. Seni untuk kategori sebagai alat mendatangkan keuntungan atau entertainment. Ini bisa dibuat menurut keperluan dan keinginan si penanggap. Apapun bentuk dan wujud kesenian itu, asal mampu memenuhi keinginan pembeli tidak masalah, walaupun kadang-kadang harus menyimpang
pada norma estetis yang berlaku. Seni untuk fungsi ini terjadi karena permintaan yang makin banyak. Dunia pariwisata membuka peluang untuk pengemasan jenis-jenis pertunjukan kemasan. Kemudian saya akan masuk pada poin selanjutnya, yaitu jelaskan tentang unsur-unsur musik, jelaskan unsur dasar tari, jelaskan kemampuan dasar anak sekolah dasar, dan jelaskan tentang karakteristik seni anak sekolah dasar. Sebuah musik memiliki unsur-unsur yang membentuk satu kesatuan yang membuatnya terdengar indah. Unsur-unsur musik antara lain melodi, ritme atau irama, birama, harmoni, tempo, dinamik, tangga nada, timbre, hingga notasi. Unsur-unsur dalam musik. Yang pertama adalah harmoni. Harmoni adalah keselarasan bunyi yang merupakan gabungan dua nada atau lebih yang berbeda tinggi rendahnya. Harmoni merupakan gabungan beberapa nada yang dibunyikan secara serempak atau arpegik atau berurutan. Yang kedua adalah irama atau ritme. Irama dapat diartikan sebagai bunyi atau sekelompok bunyi dengan bermacam-macam panjang pendeknya not dan tekanan atau akses pada not. Irama dapat diartikan sebagai ritme yaitu susunan panjang pendeknya nada dan tergantung pada nilai titik nada. Irama merupakan rangkaian gerak yang menjadi unsur dasar dalam musik. Yang ketiga adalah melodi. Melodi adalah susunan rangkaian nada atau bunyi dengan getaran teratur yang terdengar berurutan serta bersama dengan mengungkapkan suatu gagasan. Melodi digunakan dalam susunan lagu sebagai isian atau vokal inti. Yang keempat adalah bentuk lagu atau struktur lagu. Bentuk lagu adalah susunan atau hubungan antara unsur-unsur musik dalam suatu lagu sehingga menghasilkan komposisi lagu yang bermakna. Sebuah lagu bisa didengarkan ketika sudah memiliki bentuk atau struktur yang jelas. Struktur lagu penting dalam langkah awal menciptakan sebuah karya seni. Yang kelima adalah tanda tempo. Tanda tempo merupakan kecepatan dalam memainkan lagu dan perubahan-perubahan dalam kecepatan tersebut. Dalam tanda tempo dibagi 3 bagian, yakni tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo seringkali menjadi tantangan dalam bermusik. Ketika tempo tidak teratur, akan berpengaruh terhadap musik yang sedang dimainkan. 6 adalah ekspresi. Ekspresi merupakan suatu ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup tempo, dinamik, dan warna. Ekspresi diperlukan dalam pementasan sebuah karya musik. Seorang vokalis harus mampu melakukan unsur tersebut. Unsur ekspresi juga perlu dikuasai oleh semua pemain musik. Yang ketujuh adalah timbre. Timbre adalah kualitas atau warna bunyi. Keberadaan timbre dipengaruhi oleh sumber bunyi dan cara bergetarnya. Unsur-unsur dasar tari terdiri dari 3 unsur utama, yaitu wiraga, wirama, dan wirasa. Wiraga adalah kemampuan penari dalam membawakan tarian secara keseluruhan. Wirama adalah kemampuan penari dalam membawakan tarian sesuai dengan musik pengiring. Penari harus mampu menyatukan gerakan tari dengan irama agar terciptanya harmonisasi gerakan yang baik. Wirasa adalah kemampuan penari dalam mengekspresikan tarian sesuai dengan konteks serta karakter tarian yang dibawakan. Penari berusaha menyampaikan perasaannya kepada penonton lewat ekspresi dan gerakan tubuh. Selain unsur utama, ada juga unsur-unsur pendukung dalam seni tari seperti pola lantai, yaitu arah atau garis langkah yang dilalui oleh penari. Pola lantai berfungsi agar gerakan tari terlihat lebih indah dan teratur serta agar para penari tidak bertabrakan. Tata rias dan kostum yang menjadi identitas karakter yang dibawakan oleh seorang penari. Unsur ruang yang mencakup semua gerak yang diungkapkan oleh penari melalui perpindahan gerak tubuh, posisi yang tepat, dan ruang gerak penari itu sendiri. Seiring dengan perkembangan manusia yang kompleks, pemahaman tentang kemampuan dasar anak sekolah dasar menjadi krusial dalam pengembangan pendidikan seni. Dalam artikel ini, kita akan membahas dengan lebih mendalam tentang aspek-aspek tersebut serta implikasinya dalam proses pembelajaran seni di tingkat SD. Perkembangan manusia, landasan pemahaman.
Pemahaman akan perkembangan manusia menjadi landasan penting dalam merancang pendekatan pembelajaran yang tepat, terutama bagi anak-anak SD. Dengan memahami bahwa perkembangan meliputi aspek kognitif, personal, sosial, dan fisik, guru dapat mengenali kebutuhan individu dan merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai. Faktor pertumbuhan alami dan interaksi dengan lingkungan sekitar menjadi penentu utama dalam proses ini, menekankan perlunya pendekatan yang holistik dan berbasis pengalaman untuk memfasilitasi pertumbuhan optimal anak-anak di bidang seni. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa perkembangan manusia melibatkan 4 kategori utama: kognitif, personal, sosial, dan fisik. Faktor pertumbuhan dan belajar menjadi penentu utama dalam proses ini. Bagi anak SD, pemahaman yang komprehensif terhadap perkembangan mereka sangat penting untuk merancang kurikulum dan metode pembelajaran yang efektif di bidang seni. Kemampuan intelektual dan emosional anak. Anak SD sedang mengalami proses membangun kemampuan intelektual dan emosional yang esensial bagi perkembangan mereka. Teori Piaget menyoroti bahwa faktor-faktor seperti kematangan, aktivitas berpikir, transmisi sosial, dan keseimbangan berperan penting dalam pembentukan cara berpikir anak. Dengan memperhatikan teori ini, penting bagi pendidik untuk merancang pengalaman belajar yang merangsang pikiran anak, memungkinkan mereka untuk mengamati, bereksplorasi, mengevaluasi, dan menyelesaikan masalah. Dengan memfasilitasi interaksi sosial yang positif di lingkungan sekolah, anak-anak dapat belajar dari pengalaman bersama dengan teman sebaya mereka, menguatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam berpikir kritis, serta memperluas wawasan mereka tentang dunia. Kondisi sosial dan perseptual anak. Pada tahap sekolah dasar, sosialisasi menjadi fokus penting dalam perkembangan anak. Mereka mulai menyadari peran mereka dalam lingkungan sosial dan belajar untuk berinteraksi dengan orang lain dengan lebih baik. Oleh karena itu, peran guru dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan kerjasama antar siswa sangatlah penting, terutama dalam pembelajaran seni. Dengan menciptakan suasana kelas yang inklusif dan mendukung, guru dapat membantu anak-anak merasa nyaman untuk berbagi ide, bereksperimen dengan berbagai teknik, dan membangun keterampilan sosial mereka melalui aktivitas seni bersama. Selain itu, perkembangan perseptual juga memiliki peran yang signifikan dalam cara anak memahami dan menafsirkan seni di sekitar mereka. Ketajaman persepsi anak dapat memengaruhi bagaimana mereka mengamati dan merespons karya seni, baik itu dalam bentuk visual, musik, atau gerakan. Oleh karena itu, pendekatan dalam pengajaran seni di SD sebaiknya memperhatikan keberagaman persepsi anak dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang seni melalui berbagai aktivitas dan pengalaman seni. Karakteristik fisik, estetik, dan kreatif anak. Pertumbuhan fisik yang pesat pada anak SD memberikan dorongan yang besar untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas fisik, termasuk dalam seni. Anak-anak pada usia ini cenderung aktif secara fisik dan gemar bergerak. Oleh karena itu, guru seni dapat memanfaatkan keaktifan fisik mereka dengan menyelipkan elemen-elemen gerak dalam pembelajaran seni seperti tarian atau senam, yang tidak hanya mendukung perkembangan fisik mereka tetapi juga menjadi sarana ekspresi seni yang menarik dan menyenangkan. Selain itu, pada tahap ini anak-anak mulai mengembangkan pemahaman tentang keindahan dan estetika. Mereka mulai mampu mengenali dan mengapresiasi keindahan dalam karya seni, baik itu visual maupun auditori. Oleh karena itu, penting bagi guru seni untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk bereksplorasi dan berekspresi dalam menciptakan karya seni mereka sendiri. Dengan memberikan kebebasan dalam mengekspresikan kreativitas mereka melalui berbagai media dan teknik, anak-anak dapat mengembangkan pemahaman yang lebih
dalam tentang seni serta meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam berekspresi secara artistik. Karakteristik seni anak di SD. Anak SD. Karya seni yang dihasilkan oleh anak-anak SD memiliki ciri ekspresif, dinamis, dan jujur. Mereka mengekspresikan pemikiran dan perasaan mereka dengan cara yang polos dan langsung, tanpa dibebani oleh pertimbangan-pertimbangan yang rumit. Hal ini tercermin dalam karya-karya seni mereka yang seringkali mengandung emosi yang kuat serta gerakan yang dinamis, menampilkan kejujuran dan ketulusan dalam ekspresi mereka. Dengan memahami karakteristik seni anak SD yang bersifat ekspresif dan dinamis ini, guru seni dapat merancang pengalaman pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengekspresikan diri secara bebas dan kreatif tanpa terhambat oleh aturan atau ekspektasi yang kaku. Pengamatan terhadap karakteristik seni rupa anak, termasuk tipologi, karakteristik, dan periodisasi karya seni, menjadi penting dalam merancang kurikulum seni yang sesuai dengan perkembangan mereka. Dengan memahami bagaimana anak-anak pada usia SD berekspresi melalui seni, guru seni dapat mengembangkan pendekatan pembelajaran yang menarik dan relevan, serta memilih materi dan teknik yang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Hal ini akan membantu meningkatkan pengalaman seni siswa dan mendukung perkembangan kreativitas serta pemahaman estetika mereka secara keseluruhan. Dorongan berkarya seni, dorongan magis, keagamaan, bermain, dan kebutuhan praktis telah menjadi pendorong utama dalam berkarya seni sepanjang sejarah manusia. Dari zaman prasejarah hingga masa kini, pada masa prasejarah manusia menciptakan karya seni sebagai bagian dari ritual keagamaan, upacara, dan kepercayaan magis mereka. Mereka percaya bahwa seni memiliki kekuatan spiritual dan mampu berkomunikasi dengan dunia lain. Selain itu, dorongan untuk bermain juga menjadi motivasi penting dalam berkarya seni. Anak-anak senang bereksplorasi dan mengekspresikan diri melalui berbagai medium seni tanpa batasan atau aturan yang ketat. Memahami dorongan ini penting bagi guru seni dalam merancang pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi siswa. Dengan memanfaatkan kebutuhan intrinsik anak-anak untuk bermain, mengekspresikan diri, dan memahami dunia sekitar mereka, guru seni dapat menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi dan menginspirasi. Dengan memperkenalkan konsep seni yang terkait dengan nilai-nilai keagamaan, keindahan alam, atau kebutuhan praktis sehari-hari, guru dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang makna dan tujuan seni dalam kehidupan mereka. Makna keindahan menjadi landasan penting dalam pengalaman seni manusia. Ketika kita berbicara tentang keindahan, kita tidak hanya membatasi diri pada apa yang dapat dilihat secara visual, tetapi juga mengakui keindahan dalam segala aspek kehidupan. Ini mencakup pengalaman estetis murni yang melibatkan rasa kekaguman dan apresiasi terhadap keindahan dalam segala bentuknya. Keindahan tidak hanya terletak pada benda-benda seni atau alam semata, tetapi juga dalam perilaku, pikiran, dan interaksi manusia. Dalam konteks seni, keindahan memainkan peran penting dalam mempengaruhi persepsi dan pengalaman estetis kita. Sebuah karya seni yang dianggap indah tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu membangkitkan emosi, merangsang pemikiran, dan menyentuh jiwa penontonnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang keindahan dalam arti luas membantu kita menghargai nilai seni yang lebih dalam dan merangkul keberagaman ekspresi seni yang ada di sekitar kita. Dengan memahami secara mendalam kemampuan dasar dan karakteristik seni anak SD, kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang memadai dan mendukung perkembangan kreativitas secara apresiasi seni anak-anak. Melalui pendekatan yang holistik dan berpusat pada anak, pendidikan seni dapat menjadi sarana yang efektif dalam mengembangkan potensi seni mereka sejak dini.
Selanjutnya saya akan masuk pada poin yang terakhir, yaitu jelaskan beberapa teknik dalam bernyanyi, apa yang dimaksud dan mendireksi, dan jelaskan teknik dasar bermusik. Beberapa teknik dalam bernyanyi. Yang pertama adalah pernapasan. Pernapasan yang baik dan benar adalah hal yang penting dalam bernyanyi. Ada 3 jenis pernapasan yang perlu diketahui, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Yang kedua, artikulasi adalah teknik memproduksi suara yang baik dan mengucapkan kata-kata dengan jelas, nyaring, dan merdu. Yang ketiga, intonasi. Intonasi adalah teknik membidik nada atau mempertahankan tinggi rendahnya nada pada saat bernyanyi secara stabil. Yang keempat adalah frasering. Frasering adalah cara memotong atau mengatur kalimat dalam lagu. Yang kelima, vibrato. Vibrato adalah teknik vokal yang memberikan kesan bergelombang pada lagu. Teknik ini merupakan perpaduan antara pengaturan gerak pita suara dan pengaturan pernapasan. Selain teknik-teknik tersebut, beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam bernyanyi adalah pemanasan suara, kontrol pitch, pengendalian emosi dan ekspresi, latihan dan pengalaman. Dalam seni musik, mendireksi merupakan suatu kegiatan memimpin lagu dengan memberi aba-aba gerakan tangan menggunakan pola-pola tertentu sesuai dengan tanda birama kepada kelompok penyanyi atau pemain musik pada saat membawakan suatu karya musik sehingga dapat menghasilkan sajian musik yang diinginkan. Teknik dasar dalam bermusik meliputi teknik vokal, teknik permainan alat musik, dan teknik musik kreasi. Teknik vokal dalam bernyanyi meliputi teknik intonasi, artikulasi, resonansi, pernapasan, dan pembawaan. Teknik permainan alat musik. Teknik permainan alat musik melodis meliputi teknik legato dan staccato. Teknik legato adalah teknik memainkan beberapa notasi dalam satu waktu, sedangkan teknik staccato adalah teknik memainkan nada dengan ritme pendek. Teknik musik kreasi. Teknik musik kreasi adalah teknik pengolahan suara, ritme, harmoni, vokal, melodi, dan tempo menjadi satu musik yang dapat dinikmati. Baik, itulah pemaparan materi dari hasil kontemplasi selama pertemuan di semester 2 ini, khususnya untuk mata kuliah pendidikan seni di SD. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Febi Triana Maulita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.